Speak up, talk everything. Hai, shalom teman-teman semua. Shalom. Mungkin kalau teman-teman ada yang update dengan video kita sebelumnya, Yes. kita sedang membahas ya salah satu topik yang lagi panas ya, Bu ya. Iya, Nah, yaitu kedatangan dari salah satu tokoh Muslim yang cukup besar. besar dan dihormati. Betul, betul. Mungkin teman-teman beberapa sudah tahu ya, namanya Dr. Zakir Naik. Iya. Kenapa kok ini penting dibahas? Ya. Karena ini banyak menyangkut masalah kekristenan ya. Ya. Jadi dalam dakwahnya beliau ini sangat sering menyinggung kekristenan, bahkan bukan hanya menyinggung, terkesannya sangat menjatuhkan ya. Iya. Dan itu kalau buat kita-kita yang belum memiliki pemahaman yang betul secara teologis, Bisa salah. Betul. Iya. Betul banget. Karena beliau ini juga mengambil dari Alkitab. Iya, cuplikan-cuplikan Betul. ayat yang nggak bisa dianggap sepele itu. Ya. Justru itu ayat-ayat yang ayat-ayat pokok yang sering dibawakan di dalam khotbah-khotbah loh. Ya, nah kalau kita nggak paham secara teks kebenaran itu Iya. bahaya banget ya. Iya. Bisa menjatuhkan iman kita. Bukan hanya iman, logika bisa goyang. Ya. Akhirnya mengambil satu kesimpulan di mana kesimpulan itu seakan-akan itu adalah benar. Nah, itu loh. Ya. Itu bahayanya di situ. Nah, dan di podcast ini kita mau meluruskan ya, Ko. Iya. Beberapa hal, tanggapan-tanggapan atau pendapat-pendapat miring lah Iya. dari Dr. Zakir Naik ini supaya teman-teman juga bisa tahu nilai kebenaran yang asli itu seperti apa. Nah, terus teman-teman juga perlu digarisbawahi di sini, kita tidak berbicara tentang agama, tentang ajaran agama-agama tertentu yang di sini seakan-akan mungkin ada pemikiran mungkin menyudutkan agama ajaran Islam atau bagaimana. Tidak, tapi justru kami di sini ingin meluruskan apa yang diangkat oleh dari Zakir Naik ini, di mana dia menyebutkan beberapa ayat di Alkitab yang di mana dia menyatakan dia tahu, dia paham, dia mengerti, dan seakan-akan itu benar. Padahal konteks yang dia bawa, konteksnya tidak mengarah kepada hal yang tujuannya untuk pertumbuhan iman itu sendiri gitu loh. Ya lebih ke memuslimkan lah. Ya boleh lah, ya. Ya makanya seperti itu tujuannya kan. Kadang-kadang kita kan mengkristenisasi, Iya, ini iya. enggak memuslimkanisasi ya gitu. Iya. Ingat ya, jadi teman-teman sekali lagi kita tidak membawa satu agama, tidak membawa kepada hal-hal menyangkut ajaran-ajaran agama, tapi justru karena Zakir Naik ini justru membawa sesuatu hal berdampak kepada kebenaran yang kami percayai, yang kami imani, yang kami pegang teguh, di mana kebenaran ini tidak bisa diganggu gugat. Itu satu, karena mutlak. Ya. Dari sejarah menyatakan, dari histori, dari secara literal, gramatikal, semuanya jelas. Tapi yang dibawa oleh Zakir Naik justru dipelencengkan. Intinya mungkin bisa dibilang cara mendebatnya Iya. atau Menafsirkan. ya menafsirkannya itu kebalik ya. Biasanya Iya. kalau kita mengambil nilai kebenaran itu kan berdasarkan nilai sejarah dulu kan. Yes. Jadi mungkin aku sampaikan sejarah dari literalnya, gramatikalnya, baru setelah itu kita masukkan ke Alkitabnya. Iya. Nah, sedangkan beliau ini bisa dibilang terbalik, Iya. gitu. Dan itu agak bisa dibilang memaksakan nilai kebenaran ya. Good. Memaksakan. Betul, betul. Nah, teman-teman, di video kita yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad Iya. di dalam Perjanjian Lama. Versi Alkitab. Ya, versi Alkitab. Nah, kita membahas tentang ayat-ayat yang digunakan oleh Dr. Zakir Naik ini untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan dari sejak Perjanjian Lama. Dalam Alkitab. Ya, nah kalau teman-teman penasaran betul nggak sih ada nubuatannya, nanti cek sendiri ya. Ya, silakan cek dari video kita yang sebelumnya. Anda akan tahu dari pembahasnya, dari bahasanya, dan merujuk kepada apa di video yang sebelumnya itu sangat jelas. Nah, ini kan si Dr. Zakir Naik ini kan lagi keliling Indonesia ya. Nah, ini Lagi aktif ya. ya. Kemarin ada sempat di Malang, terus sempat di Jawa Bandung, Tengah, ya. Ya. di Jakarta, itu Ya. ada banyak video-video live Yes. streamingnya juga. Yes. Nah, tapi kita memilih video lain ya, ini ya. Mm. Kenapa? Karena video-video yang live streaming barusan Ya. ini
banyak menanggapi. Iya, dan menurut kamu kita kurang mendalam ya? Iya, benar. Nah, kebetulan kita nih lagi nemu satu video yang bisa dibilang mungkin masih fresh juga ya. Fresh. Mungkin ya, dan ini terjadi di luar negeri, dan ini suatu perdebatan yang cukup menarik. Karena si penanya ini bukan orang Kristen yang nggak paham. Iya. Ini profesor, teman-teman. Profesor. Profesor. Jadi cukup seru. Seru. Nah, kita akan tanggapi sama-sama ya teman-teman. Dari video ini ada beberapa poin lah kita akan tanggapi sama-sama. Iya. Dan dengan kita memahami tanggapan-tanggapan miring ini, kita nanti bisa menilai sendiri lah kebenaran yang betul-betul benar itu seperti apa. Iya. Gitu ya. Kita langsung aja ya. Yes. Video yang pertama. Ya. We believe in Injil, the Wahi, which was given to Jesus Christ. But we do not believe that the present Bible is the Wahi, the Injil given to Jesus Christ. Even the Christian scholars don't believe. Nah, ini. What the Christian scholars do, they have divided the Bible into two parts, the Old Testament and the New Testament. The Old Ini sebenarnya pemikiran agak Testament, aneh. Iya. if it's of the Catholics, if of the Protestant, contains 100 books. The New Testament contains 27 books. Of the New Testament, the first 4 books are called as Gospels. Nah, ini. Gospel of Mark, Matthew, Luke, John. Now these Gospels also, what we want, Gospel if you translate into Arabic becomes Injil. Nah, translate Arab Bible jadi comes from Injil. the Greek word biblos. Meaning book. Beberapa katanya memang betul. Tapi penafsirannya agak salah Now ya. Gospel means Tapi mengarahkan, yuk. Tapi mengarahkan kepada hal yang bukan semestinya. Gospel according to Matthew. Gospel according to Mark. Gospel according to John. Gospel according to Luke. What I want is Gospel according to Jesus Christ. Oke. Oke, ini menarik. Nah, coba tanggapi kok. Gimana menurut kok? Oke. Yang kita tahu teman-teman bahwa dari cuplikan video ini menyatakan bahwa Zakir Naik ini menginginkan Injil yang ditulis oleh Yesus Kristus sendiri. Ya. Yesus sendiri yang nulis Yesus nih. yang nulis Oke. ya, nulis. Itu yang pertama. Tapi sebelumnya itu ada sesuatu kata-kata bahwa sarjana apa? Kristen. Banyak yang Tidak tahu pembagian perjanjian baru dan perjanjian lama. enggak, tadi itu dia bilang sarjana Kristen itu banyak yang tidak percaya. Tidak percaya. kebenaran kitab itu. Tidak percaya ini konteksnya di mana, teman-teman? Sarjana Kristen loh. Ya. Apakah dia tidak belajar kekristenan atau dia sarjana Kristen KTP tapi dia sekolah di jurusan yang lain? Jadi intinya sarjana mana yang dikenal? Ya, itu loh. Karena sarjana ini Kristenan memang banyak ya? Banyak. Kamu sarjana Kristen kan? Ya, masih OTW, dikit lagi. Ya, kita punya temen yang salah satu ini ya sarjana juga, tapi bukan sarjana Kristen belajar tentang kekristenan, tapi mengenai akuntansi. Ada ya? Ada sarjana Kristen belajar masalah manajemen. Lah sarjana Kristen apa ini? Ini sangat tidak mungkin. Tapi sebenarnya juga yang lucu kalau misalkan ini dibilang Alkitabnya itu nggak bisa diakui secara kebenaran, terus makanya dibagi menjadi 2 perjanjian, perjanjian baru. Rasanya Dr. Zakir Naik ini butuh belajar lebih dalam juga ya. Ya, Kalau historikan dari Alkitab nih. Kalau saya itu begini loh. Kalau saya melihat dari beberapa, saya mengikuti Zakir Naik ini bukan dalam beberapa tahun ini ya, lama semenjak saya waktu di US itu dia waktu itu berguru dengan guru siapa itu. Jadi dia ini berguru ini dan sama. Kalau kita lihat historinya, apa yang dikatakan gurunya, ada videonya. Sama plak apa yang dia katakan. Ayatnya sama, konteksnya sama, dan berputar-putar di situ juga. Berarti berhasil belajarnya. Oh iya, berhasil jiplak. Berhasil jiplak. Oke, kita membahas tentang ini. Kalau kita ngomong masalah kenapa kok Alkitab ini dari kekristenan sendiri tidak mengetahuinya. Kalau saya melihat dari segi Kristen itu sendiri, seperti yang kita bahas dari pembahasan yang lalu, kan banyak orang Kristen disebut orang Kristen, benar? Ya, banyak. ya. Tapi apakah dia mendalami? Oke, betul. Banyak orang Kristen, tapi mungkin datang gereja hanya pengen sesuatu hal yang bukan ingin mengetahui apa itu Allah, apa itu Alkitab.
tapi Iya, iya. ingin mencari sesuatu hal tentang dunia. Oke. Nah, kalau kita ngomong tentang Alkitab sendiri, kita ngomong ini secara seperti yang Zakir Naik ini omongkan, bahwa saya menginginkan bahwa Injil yang dari Yesus sendiri. Saya nanya, penulis buku, apakah dia menulis buku? Menulis buku, iya, menulis buku. Menulis buku. Tapi ada juga orang penulis buku yang menulis itu bukan orangnya, tapi waktu dia cerita, terus ada orang sebelahnya, entah temannya, dia menulis. Oke. Saya punya gembala, dia menerbitkan satu buku, tapi dia bukan yang menulis, tapi dia bercerita. Terus yang menulis itu siapa? Istrinya. Pertanyaannya, apakah itu bukan bukunya dia? Bukunya dia. Bukunya dia. Belum tentu orang yang menulis dan orang yang tidak menulis itu bukan berarti itu bukan bukunya. Kita ngerti hal ini, Yos. Kalau kita datang ke penerbit, kita datang ke beberapa orang-orang yang menulis, ini sudah ngerti, bukan rahasia umum lagi. Semua pun orang tahu. Nggak semua orang punya buku itu terus dia menulis sendiri, tapi dia bercerita, benar tidak? Bisa jadi ya. Nah, dari apa? Dari pengalaman hidup. Kan ada tuh buku pengalaman hidup dokter ini, pendeta ini. Karena apa? Dari yang mungkin dia mengalami sesuatu hingga dia sukses, Autografi maksudnya. Benar itu. Ya kalau dia ngomong ini, saya ingin Injilnya Yesus Kristus sendiri. Pertanyaannya gini, saya justru kalau mau ketemu dia, Injil itu menceritakan tentang siapa? Nah, ini maksudnya aku. Mungkin ada salah pemahaman di sini ya. Itu dia. Maksudnya mungkin dia berpikir Injil Yesus Kristus itu Injil dari Yesus Kristus. Padahal Injil Yesus Kristus itu maksudnya Injil tentang Yesus Kristus. Jadi dalam konteks ini sebetulnya Yesus Kristus nggak harus nulis dong. Ya. Tapi justru itu betul. Mestinya kita bilang Injil Matius, kita bilang Injil Markus, Injil Lukas, Yohanes yang tadi nggak mau diterima sama Dr. Zakir Naik. Tapi keempat-empatnya ini menceritakan tentang Yesus Kristus. Itu dia. Kita kembalikan kepada Alkitab sendiri ya. Tentang historical ya. Kita belajar di sekolah teologi loh. Saya tanya nih, Musa hidup nggak di dalam penciptaan? Enggak. Tapi kenapa dia menulis kitab Taurat? Oke. Dari mana? Dia dapatnya kan dari siapa? Dari Tuhan, toh. Dia menuliskan di waktu banyak penafsir yang ngomong Musa itu mendapatkan waktu di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Mungkin nggak Musa yang tidak tahu kronologisnya, tapi dia bisa menceritakan detail tentang Abraham, menceritakan detail tentang Adam. Itu sangat tidak mungkin. Terus orang nanya, saya mau Injilnya Adam. Nah ini betul. Budrek itu orang itu. Tapi buktinya mereka terima itu. Taurat. Itu dia. Kenapa yang kebenaran kan? Sebetulnya Tuhan kita tuh mah dahsyat. Makanya kita sering tuh di sekolah teologi ya. Alkitab ini historical. Betul. Kitab sejarah yang absolut tidak ada duanya. Lu bayangin loh, setiap katanya Adam, setiap katanya dari Abraham, setiap katanya dari Yusuf, setiap kata-kata per kata loh. Aku waktu mendalami hukum Taurat itu sendiri, gak mungkin ya orang bisa mengingat dalam kronologis berapa ratus tahun ditulis dalam 40 hari, Yos. Iya. Itu kamu itu. Dan itu cukup detail ya beberapa cerita kan? Dia mengakui hukum Taurat, terus dia tidak mengakui dari Injil itu sendiri. Sorry kata, Yos. Seperti orang berkaca, tapi waktu dia melek lupa. Nggak make sense. Makanya saya waktu melihat ini, dia ngomong, ini orang ya belum pernah nulis buku kali. Jadi sebetulnya kan kalau dipikir gini ya kok, nilai kebenaran itu nggak bisa dilihat kayak ini yang nulis bukan Yesus sendiri, tapi lebih ke arah ke konteks nilai sejarahnya kan, yang mengkonfirmasi bahwa isi dari Alkitab ini adalah kebenaran. Oke, kita ngomong secara historical ya. Kaisar Romawi yang nulis buku, mana Kaisar suruh nulis? Raja loh yo. Seorang raja, kekaisaran Roma, masa dia nulis buku? Gak mungkin. Betul, biografinya ditulis oleh orang lain dan itu dianggap sebagai memang itu kebenaran. Iya, aslinya. Itu dia. Napoleon
Betul. Ya siapa? Einstein. Einstein kan nulis rumus toh, gak pernah menulis buku. Gak pernah. Tapi tercatat dalam sejarah dan buku-buku pelajaran ya. Teman-teman, ini saya mohon maaf saya harus menyebutkan hal ini teman-teman. Contohnya ya, saya menghormati Muhammad itu sendiri. Kitabnya itu baru ditulis 600 tahun setelah Muhammad. Apakah kitab Muhammadnya sendiri itu dinyatakan pada saat 610? Enggak. Hidupnya ini terus pada zaman 610 baru dinyatakan. Gak bisa kita ngomong bahwa aku ingin Injilnya dari Muhammad atau suratnya dari Muhammad. Kan dari mana suratnya Muhammad? Dari mana? Dari teman-teman yang kita tahu tuh sahabat Nabi. Sama gitu loh. Terus dia ngomong, saya ingin Injilnya dari Yesus. Aduh, nggak pernah ini sih ke penerbitan apa penerbitan yang kita kenal. Coba dia ke penerbitan itu. Ini itu bukan sesuatu yang inilah. Ini semua orang tahu. Lucu yo. Pada satu ini kok, ini sedikit selingan ya. Yes. Beberapa hari kemarin itu aku baca threads di Instagram. Oke. Nah di threads itu ada yang menuliskan seperti ini, bahwa NASA menyelidiki. Yes. Nah itu kan memang bidang di astronot dan lain sebagainya, luar angkasa lah. Nah NASA itu menyelidiki bahwa ternyata dalam penyelidikan kasus-kasus gerhana yang sebelumnya terjadi, itu ada kasus gerhana yang terjadi tepat memang di abad pertama, kurang lebih tanggalnya itu diperkirakan sekitar 3 April, dan itu terjadi gerhana kurang lebih selama 3 jam. Oh iya. Nah, pernah tahu ya? Tahu. Nah, dan itu sesuai dengan teks Alkitab yang menuliskan ketika Yesus mati, ada 3 jam gelap. Yes. Gitu kan. Dari pencatatan pun bukan hanya itu, bukan dari NASA-nya, dan banyak dari histori sejarawan yang bukan Kristen loh. Menulis itu, ada penyalipan, ada historinya, semuanya ada. Ya, sempat ada film juga sih kok, yang judulnya The Case for Christ itu. Yang karangan dari Strobel juga ada bukunya. Bener. Nah, itu juga saya suka banyak mengarah ke situ. Historical, maksudnya orang ini bukan orang Kristen. Nah, yang bukan itu menceritakan tentang sejarah itu ada. Ya. Jadi Alkitab itu bukan karangan manusia. Bukan. Enggak, jelas bukan. Itu ada historisnya dan itu betul. Sekalipun kembali lagi, bukan Yesus sendiri yang menulis. Dan di saat itu tidak ada tukang percetakan. Ya. Jadi kebenaran itu teman-teman sebenarnya bukan dilihat dari subjeknya ya. Tidak. Lebih ke arah ini bisa dikonfirmasi dari historinya, sejarahnya. Iya. Gitu. Berarti lucu aja. Sejarah yang mendukung kebenaran. Iya. Bukan sebaliknya ya, kebenaran dipaksakan supaya sejarahnya ngikut. Iya. Bisa seperti itu kan. Saya suka dengan yang peribahasa gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan sejarahnya. Kita tahu orang tua, bener nggak? Tapi orang tua sudah meninggal. Kita bercerita tentang siapa? Tentang orang tua. Terus apakah orang tua itu menulis buku itu? Iya. Nggak bisa dibilang itu bukan kebenaran juga. Enggak. Nah, kita ngomong tentang kebenaran sendiri. Bahwa dia menyangkut, saya ingin Injilnya dari Isa atau Injilnya dari Yesus sendiri. Kita ngomong kebenaran lah. 4 penulis ini hidup di zaman yang sama, menceritakan tentang satu orang. Gitu loh. Dengan jarak waktu yang pendek loh. Dengan jarak waktu, maaf kata ya. Kan ada tuh ya yang ceritanya bahwa iya 600 tahun. Apakah itu kebenaran sendiri? Kita ngomong lah. Bagaimana orang mengenal itu sendiri, bagaimana orang memperkenalkan dari orang itu sendiri. Ya dari mana? Dari salah satunya, dari tulisan orang yang pernah ketemu sama orang itu. Sehingga orang itu menuliskan, aku ketemu dengan orang yang hebat. Kan gitu toh. Dan Alkitab ini selain dia dituliskan dalam jangka waktu yang masih dekat, sangat dekat. Relevan, kalau saya ngomong relevan. Dan itu juga paling jauh itu penulisnya adalah generasi kedua. Yes. Paling jauh. Contoh misalkan Markus ya. Markus. Nah, itu kan juga baca dari Petrus. Oke, dan Lukas dari Paulus. Nah, jadi ini kan masih
Korelasinya ada. Betul. Dan generasi ketiga itu sudah nggak ada yang menulis. Iya. Yang terakhir pun muridnya dari Yohanes menulis kitab Wahyu. Itu pun masih jaraknya 90 Masehi. Masih ada tenggang waktu yang masih ada korelasinya. Iya. Paling nggak masih sama-sama di abad pertama. Itu dia. Nggak lagi masuk abad ke-6 atau ke-7. Ya. Jauh. Jadi, sebenarnya teman-teman simpelnya gini loh, kita nggak usah lihat dari isinya seperti apa. enggak. Oke, kita lihat aja dari sisi Hubungannya. ya rentang waktu lah. Iya, kita bilang. garis merahnya itu loh, benang merahnya itu loh. Secara nilai kebenaran pasti jauh lebih akurat isi dari Alkitab. Yes. Karena Jaraknya waktu dekat. Betul. Terus dari kedekatan empat penulis dengan menceritakan hal yang sama satu pribadi. Itu Ya. sangat-sangat dimana tidak ditemui zaman itu. Zaman itu. Oke, jadi kita kan membahas banyak nih kok masalah Yes. Alkitab ya termasuk. Ya. Karena di sini kan Dr. Zakir Naik ada banyak menghadapi tentang Alkitab. Ya. Nah, ada satu lagi nih kok video tentang tanggapan Dr. Zakir Naik ini terkait dengan Alkitab. Oh. Nah, kita coba lihat ini kok. Oke. Cuplikannya. If they can read some of the text of the Bible, which is nothing but pornography. Oh, pornografi. I cannot read. Even if you give me $1 million, Pornography. I cannot read some passages of the Bible in public. Why? Because it's pornography. Oh, Alkitab That itu cannot be the word of pornografi. God. Oh, hebat. The Bible says that Prophet Lut alayhi salam, Prophet Lot, Lot, tentang Lot. he had incest with his daughter. How can I believe? Putrinya. How can I believe the Prophet of God having incest? So what I say, Nabi Tuhan Quran is the melakukan Furqan. seks It is the dengan criteria to putrinya. judge right from wrong. Incest. Whatever matches with the Yeah. Quran, I've got no objection accepting that portion of the Bible as the word of Dan God. tidak menerima What is itu contradicting with the adalah Quran, I said cannot be the word of God. I cannot agree that my Prophet Lut alayhi salam, Oh, diakui can itu do adalah zina, nabinya can do dia. incest with his Iya, daughter. iya, iya. Our prophet itu kan our Ya, prophet. tapi itu loh. So Berarti what I Lot ini believe, we don't have the diyakini original sebagai nabi dalam Injil. The Quran Islam. will not contradict with the Injil given to Jesus Christ, peace be upon him. So that's the reason this is called as the Furqan. Oke, Oke. cukupnya. Nah, saya dulu, menurut lu gimana? Kalau menurut saya itu dari pornografi kita nggak usah pakai negara-negara lain lah ya, kita pakai negara Indonesia lah ya, bahwa pornografi itu ada undang-undangnya yang menyatakan bahwa jika pornografi itu diumumkan, dimunculkan kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima dari asupan itu sendiri, anak kecil maksudnya. Iya lah betul. Belum nggak sesuai umur lah ini. Nggak sesuai umur, itu satu. Kedua, pornografi sendiri itu diumumkan, disebarkan oleh pihak-pihak yang melakukan. Bersangkutan maksudnya. Iya, bersangkutan. Pada saat itu, undang-undangnya seperti itu. Yang ketiga, pornografi itu dinyatakan bahwa Indonesia menyatakan bahwa media loh, ini kan komentar Alkitab. Media itu jika dia diumumkan dengan pornografi itu dimunculkan dengan beberapa media, video, cerita atau apapun. Pertanyaannya begini, jika dia nyangkutkan pornografi itu kepada Alkitab, apakah dia nggak melihat kembali lagi sejarah Alkitab sendiri? Kita tahu ceritanya Lot ini. Dia ngomong Lot itu melakukan itu kepada putrinya. Iya, iya. Kita tahu loh cerita Lot, bukan Lotnya loh ya. Iya, betul, betul. Dalam kejadian itu bukan Lot, tapi putrinya sendiri menunjukkan punya satu inisiatif kepada ayahnya. Iya, iya. Dan teman-teman tahu sampai detik ini kita tidak mengakui Lot itu nabi. Ya, itu. Itu Dari situ. yang kita akui, Lot itu adalah sepupunya dari Abraham, Ya, bukan nabi. bukan nabi. Jadi kalau dibilang itu nabinya dia, ya sudah. Tapi mohon dikatakan di situ, jika dia Zakir Naik ini adalah nabiku, padahal dari kita tidak mengakui itu nabi, kenapa itu dimasukkan ke ranahnya Alkitab? Ya, ya. Seakan-akan mereka sedang memaksakan sudut pandang dari Islam ini untuk masuk menafsirkan kebenaran Alkitab. Berarti ini kan apologet tuh ini toh, yang dimana apologetnya dia, pemahamannya dia dipaksakan kepada kita, seakan-akan itu adalah nabinya kita. Itu kan dia bilang,
hour udah masa kita bahasa Inggris lagi gitu. Salah satu yang lucu gini, aku pernah nonton beberapa videonya juga dari Dr. Zakir Naik ini, dan dia bilang seperti ini kepada orang Kristen. Kamu nggak bisa nyuplik satu ayat di Al-Quran, lalu kamu tafsirkan dengan caramu sendiri. Nah, saya kembalikan lagi. Kamu juga nggak bisa mengambil ayat kita dimasukkan dalam ajaran Anda. Betul. Gitu. Nah, kita harus fair lah ya. Enggak, saya pakai bahasa orang Cina yang cengli lah. Oh, cengli, oke. Cengli lah gitu loh. Yang cengli lah gitu loh. Jangan menangnya sendiri. Kita ngomong kebenaran. Kalau mau berapologet, ya jangan seperti itu. Oh, cengli kayaknya kurang paham, bahasa Arab ini. Iya, ini kan bahasa kan India kayak gimana gitu kan. Iya. Ya, intinya nggak mungkin lah, nggak bisa memaksakan konteks seperti itu. Nggak bisa. Karena di sisi kita, Lot ini memang bukan nabi sebetulnya. Yes. Nah, terus gini sih kok. Kalau Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima sosok yang dianggap dia nabi itu melakukan incest itu tadi. Dan itu bukan firman Tuhan katanya loh ya. Bukan firman Tuhan dalam konteks ya, berarti dia tidak mengakui nilai kebenaran di sana. Sekarang sebenarnya gini sih kok. Kalau kita bilang itu kebenaran, berarti dalam konteks seperti ini, seakan-akan Dr. Zakir Naik ini sedang menyatakan bahwa kebenaran itu pasti satu hal yang baik. Sorry, apakah bisa saya ngomong kayak gini? Dia memakai dua kebenaran, Alkitab dan kebenaran Al-Quran. Dia bilang loh, Alkitab, saya nggak bisa menerima Alkitab itu karena ada pornografi, tapi itu adalah nabi saya. Dia menyebutkan dua hal. Dari segi Alkitab, itu adalah pornografi, tapi dari segi ajarannya dari Al-Quran, itu adalah nabinya dia. Berarti dia menyebutkan dua standar loh. Dua hal yang berbeda yang dia akui, tapi tidak diakui. Lah kan aneh ya, diakui, tapi tidak diakui. Ini kita mau menerima, kita secara logika mau menerima yang mana nih? Dari kata-kata ini loh. Iya. Teman-teman nanti coba tonton video ini, dicerna kata per katanya. Dia ngomong, maaf kata, seperti ngomong tapi nggak mikir, saudara. Sudah kalau aku sendiri lebih menitik beratkan di arah kebenaran yang dia anggap selalu satu hal yang baik sih. Karena kalau menurutku sendiri ya, dan mungkin teman-teman juga pasti harusnya tahu ya, kalau kita bicara masalah kebenaran nih, entah itu baik ataupun buruk, sama-sama kebenaran. Iya. Dan itu adalah membuka sesuatu hal yang kita pelajari supaya tidak kita melakukan hal yang sama. Iya, dan itu terlepas juga sekalipun mereka nabi. Yes. Bahkan Alkitab mencatat juga kan beberapa nabi-nabi yang mereka pun juga melakukan kesalahan. Contoh ya simpel lah, yang kita tahu Nabi Yunus. Iya. Itu kan nabi buat kita juga kan. Nabi. Nah, tapi Yunus pun juga melakukan kesalahan loh. Dia sempat kabur dari tanggung jawabnya. Fatal itu. Dan itu tercatat di Alkitab. Nah, bukan berarti itu karena dia mau kesalahan terus kita bilang, oh dia bukan nabiku. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita nggak bisa klaim juga, oh ini berarti bukan kebenaran. Bukan firman Tuhan. Dia ngawur lagi. Nah, kalau dia ngomong kebenaran, kalau dia ngomong berarti kita menganggap bahwa itu bukan kebenaran. Terus dia tidak mengakui itu bukan nabiku. Berarti semua dong, Abraham punya salah. Betul, semua punya salah. Jangan diakui. Cengli. Iya. Cengli dong. Kalau ada teman-teman yang Muslim yang nonton, bisa cek coba. Nabi Muhammad pun juga, saya rasa pasti pernah semua. Cuma satu yang tidak melakukan kesalahan. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melakukan kesalahan. Setuju. Perfect. Moral oke, semuanya oke. Ya, yang nggak terima boleh komen ya. Ya, komen. Loh iya dong. Soalnya apa? Bukannya kita tidak apa ya? Bukannya kita nggak terima, bukan. Bukannya kita ingin apa sok bener, bukan. Kalau ada orang yang dihormati, terus ada orang ginilah. Kalau kita menghina satu ajaran, kita dilaporkan gitu loh. Ini terang-terangan. Alkitab pornografi. Ini penistaan agama loh ini. Iya. Gitu loh. Tapi juga sebenarnya gini kok. Justru menurutku ya, kalau Alkitab itu mencatatkan kebenaran, ada yang baik, ada yang buruk. Justru satu hal yang bagus. Tadi Koko sudah sampaikan juga jadi pembelajaran. Pembelajaran. Terus yang kedua, yang penting justru transparansinya. Yes. Berarti ini betul-betul kebenaran. Karena Alkitab tidak ada yang ditutupi. Betul. Yes. Semua terbuka, dijelaskan secara terbuka. Bahkan Daud
yang seorang raja yang menurut kita juga perfect, Ya, juga melakukan kesalahan. kesalahan. Dan teman-teman harus tahu, semua kalau Pak Zakir naik ini, Dr. Zakir naik ini ngomong sarjana Kristen. Maaf, kita semua sarjana Kristen, kita menghormati Muhammad loh. Benar tidak? Kita menghormati Muhammad. Kita sangat-sangat membaca apa dari ceritanya apa. Apapun yang dilakukan itu pasti ada sebab dan akibat. Tapi kita belajar dari itu toh. Kalau memang seperti itu, apakah kita harus mencontoh seperti itu? Enggak toh. Tapi itu membuktikan bahwa hal yang salah benar, gitu. Benar, kebenaran bahwa itu adalah salah. Iya. Sangat-sangat enggak inilah. Kalau memang mau menyatakan sesuatu hal, ya tolonglah apple to apple. Apple to apple gitu loh. Yang sangat disayangkan adalah menyatakan bahwa Alkitab pornografi, terus mengangkat satu nabi, terus tidak ngomong bahwa oh maaf itu bukan kebenaran dari firman Tuhan. Ya itu nabi terus tapi ada itu satu hal yang bertolak belakang. Oke, nih kok. Kita geser sedikit dari sisi Al-Qur'annya. Yes. Ini ada satu hal yang menarik. Profesor yang bertanya ini, dia mengutip salah satu surat yang itu dari Al-Quran sendiri, Yes. yang ternyata juga mengarah kepada Torah dan Injil. Oh, iya. Kita lihat sama-sama ya. Saying of the Prophet in Sahih Bukhari, it says that anything which is there in the Bible and the Torah, what matches with the Quran, we accept it. What is against, Nah, ini. we reject it. What does not match and not against, Ini ya. may be right, may be wrong. So that means, if I have to tell you, I pick up certain portion of the Bible which is matching with the Quran and then let us come to Penjatualisasi. Yang bilang cocok. Quran says in Surah Imran chapter Surat 3 verse Al-Imran. 64. Kul ya ahlal kitab. Oke, cukup. Nah, tadi saya gini sih kok. Mungkin ini kita nggak ambil semua ya, Nggak, karena nggak. kan panjang sekali Yes. ya. Nah, jadi intinya mengatakan bahwa Al-Quran ini juga mengambil referensi dari Taurat dan Injil. Iya. Nah, karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa baik Taurat dan juga Injil ini kan terbitnya kan jauh lebih awal. Yes. Selisihnya Iya. ratusan tahun. Iya. Nah, jadi menggunakan sebagai referensi. Nah, cuma yang menarik, ini tadi Dr. Zakir Naik bilang Apa yang cocok? yang cocok diambil. yang nggak cocok nggak diambil. Ya. Nah, ini kan kira kok ketanggapi lah gimana? Oke. Kalau saya justru mengambil dari kata-katanya dari Dr. Zakir. Dia ngomong seperti ini. Ini jelas. Jika ini kata-kata Zakir Naik ngomong, jika sesuatu yang cocok itu diambil, yang tidak cocok diambil, berarti kebenaran yang mana? Yes, versinya Ya yang itu, ambil. itu dia gitu. Yang ambil. Berarti bukan versi dari kebenaran yang ada di Alkitab atau di Al-Quran, benar tidak? Betul. Teman-teman coba kita pakai logika. Jika dia bisa mengatakan ini kepada hal ajaran ini, apakah dia tidak bisa mengambil kepada hal-hal yang dalam pribadinya dia? Kalau nggak cocok sesuai dengan tak buang. Iya. Kalau orang seperti ini sebenarnya tidak berpendirian teguh toh. Oke. Kalau kita memang ngomong ini salah, ya kita ambil lah buat pembelajaran, benar tidak? Kalau ini cocok, berarti ya kita ambil sesuatu yang benar. Berarti cocok nggak cocok, kita ambil dua-duanya kan. Jangan seperti itu, nggak cocok nggak tak ambil, terus yang ini nggak bisa seperti itu. Ya, seakan-akan gini nggak sih kok? Itu seakan-akan itu mereka tuh sedang memilah-milah kebenaran, Nah, terus diproses lagi supaya tercipta kebenaran menurut dari Iya. penafsiran dia sendiri. Nah, menurutku sih kok hal seperti ini nggak bisa dikatakan sebagai kebenaran juga pada akhirnya. Makanya itu banyak yang mengatakan standar ganda toh. Betul. Nah, jadi teman-teman, kita simpulkan aja nih. Yes. Kita sebetulnya dari sini sudah bisa melihat. Kita juga nggak perlu sebutkan, tapi teman-teman harusnya bisa melihat dari Alkitab ataupun dari Al-Quran. Mana yang bisa disebut kebenaran. Yes. Dan tak rasa kita nggak perlu singgung-singgung lagi ya. Dari pembahasan ini sudah cukup jelas. Saya menambahkan sedikit yuk. Ada saya baca di salah satu kitab di Al-Quran,
pasti teman-teman yang dari agama Islam pasti tahu lah bahwa Muhammad sendiri mengatakan, jika kamu tidak paham, pergilah kepada Israel dan kaum-kaumnya dan menyatakan bahwa nubuat atau kitab-kitab yang dahulu itu menjadi dasar ada di situ. Jadi teman-teman, segala sesuatunya itu pasti ada korelasinya. Jangan ini benar diambil, ini nggak benar nggak diambil. Kalau memang salah tapi menyatakan bahwa itu untuk kita belajar, ambillah. Kalau memang nggak cocok atau merasa bagaimana, ya sudah, itu adalah kebenaran yang tertulis di dalam kitab. Ada di Al-Quran, ada di Alkitab. Dua-duanya menyatakan bahwa di historical, di dalam sejarah itu terjadi hal itu. Ya kita harus ambil dua-duanya, kan gitu toh. Ya. Ya, nanti teman-teman simpulkan sendiri mana kitab yang bisa diakui sebagai kebenaran. Ya. Nah, tapi setelah ini kita akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Yes. Jadi buat teman-teman masih penasaran, kita lanjut ke part 2. Part 2. Speak up, talk everything.